Hari kedua saat perjalanan bisnis suamiku. Aku sedang membersihkan rumah. Seperti biasanya, ke robot pintar, aku kasih dia perintah. Zizi, putarkan lagu. Baiklah, bulanku. Dan juga pengingat untuk Andi. Jangan lupa hadiah ulang tahun untuk Tiara malam ini. Andi itu suamiku. Lalu, siapa Tiara ini? Halo, sayang. Soal robot pintar di rumah, kamu punya rencana? Oh, temanku kemarin datang berkunjung. Mungkin dia sambungkan akunnya di sana. Ada apa? Enggak, cuma tanya aja. Instingku berkata, kalau masalah ini bukan masalah kecil. Informasi akun diekstraksi. Karena perkembangan zaman, apapun yang dilakukan pasti meninggalkan jejak. Desain bintang, perkembangan mereka di industri saat ini benar-benar pesat. Mereka juga saingan studio desain milikku. Halo, ada yang bisa dibantu? Halo, aku mencari Tiara. Baiklah, tolong ditunggu. Nona Tiara, ada yang mencarimu. Baik, silahkan lewat sini. Halo, kamu siapa? Tentang robot pintarku, akun yang terdaftar di sana punyamu. Ah, maksudmu soal itu? Itu karena teman kamarku. Dia pakai ponselku untuk login. Karena akun miliknya nggak bisa dipakai, jadi dia meminjamnya. Apa itu mengganggumu? Kalau begitu aku minta maaf. Pintar sekali. Seenggaknya alasannya masuk akal. Dan memang berniat jauh dari masalah. Kalau aku nggak mengenal kepribadian Andi, mungkin aku akan percaya. Andi orang yang arogan dan sensitif. Mana mungkin dia membiarkan orang yang nggak ada hubungannya pakai akun pribadinya untuk barang milik di rumah. Selamat hari jadi pernikahan. Aku mendesainnya sendiri. Lalu temanku membantu membuatnya. Di gelang itu unik, ada namamu. Hanya ada satu-satunya di dunia. Terima kasih, Wulan. Aku menyukainya. Gelang itu cantik sekali. Hadiah dari pacarmu. Seleranya bagus. Wah, Wulan si desainer hebat. Matahari pasti terbit dari barat. Kamu menghubungiku, bantu aku. Soal apa? Menyelidiki seseorang. Anak magang di desain bintang. Tiara. Cari kemana keluarnya uang-uang Andi. Dan juga catatan hotelnya. Selama 6 bulan ke belakang. Jangan sampai ada yang terlewat. Kamu mau menggeledah rumah? Lebih dari itu. Halo, sayang. Wulan, ada apa? Sari bilang kamu memintanya periksa sesuatu. Kamu ada masalah di tempat kerja? Enggak. Aku cuma tiba-tiba merindukanmu. Aku juga merindukanmu. Sayang, kalau proyekku sudah selesai, aku akan segera pulang. Bulanku. Baiklah, bulanku. Jadi, aku bukan satu-satunya bulanmu. Atau mungkin aku memang bukan bulanmu. Aku ingat, model robot itu punya fitur rekam. Aktris baru termanis tahun ini punya penampilan yang memukau. Rantai buktinya sangat lengkap. Aku malu menagihmu. Wulan, nikmati perlahan. Bulanmu akan segera datang, Pak Andi. Bulan milikku. Gelangku sekarang sudah jadi milik orang lain. Mendapat pengetahuan dari Pak Andi, aku merasa jadi lebih baik. Andi, kemarilah, cepat. Jangan takut. Baiklah. Boleh buka sekarang? Lihat, apa yang aku bawa. Wow, Ini peta dunia yang gak lagi dicetak dari pasar barang antik.
Cuma tersisa 3 di seluruh Eropa. Barang berguna ini harus disimpan. Mulai sekarang, tempat ini adalah harta rahasia kita. Baiklah. Ballpoint dari Pak Andi bagus sekali. Dia bilang tanganku layak pakai ballpoint terbaik. Itu hadiah dariku untuk ulang tahunnya yang ke-30. Barang edisi terbatas. Selamat ulang tahun. Ini ballpoint edisi terbatas, 1 dari 50 di dunia ini. Cocok untukmu, Andi. Selama ini darimu, pasti yang terbaik. Percakapan rahasia dengan Pak Andi. Dia bilang aku satu-satunya pelabuhan di mana dia nyaman untuk bersandar. Hotel ini. Wulan, aku mencintaimu. Menikahlah denganku. Terima, terima, terima. Bahkan tempat di mana dia melamarku sekarang jadi milik wanita lain. Andi, semua memoriku denganmu sudah berpindah untuk wanita lain. Gedung angkasa. Desain gedung angkasaku. Desainku ini dibantu Pak Andi semalaman. Dia bilang aku itu desainer terhebat yang pernah ditemui. Aku pasti memenangkan proyek ini, pasti. Gedung angkasa, mimpi yang sudah disiapkan studio desain impian sejak lama. Salah satu tujuan karirku, Andi. Ulang tahun Andi. Ulang tahunku. Hari jadi pernikahan. Kosong, kosong, 1, 1, 0, 8. Ini proposal akhir dari gedung angkasa. Setiap detailnya menggambarkan kerja keras dariku dan timku selama ini. Rencana gedung angkasa akhirnya selesai. Wow, bagus sekali, Wulan. Baiklah, baiklah. Kerja bagus semuanya. Hari ini aku traktir makan malam. Bagus. Ayo, Yes. Wulan. Proposal ini hampir mirip dengan milikku. Cuma beberapa bagian desain struktur bangunan yang berbeda. Desainnya agak sedikit dirubah. Jelas menghindari desain asli. Tapi tetap pertahankan inti dari desain aslinya. Andi, gak cuma menyelingkuhiku. Kamu juga mencuri hasil karyaku. Dan juga masa depan perusahaan kita. Demi melancarkan jalan untuk selingkuhanmu itu. Rasa cemburu dan pengkhianatan bisa membuat seseorang nggak lagi dikenali. Sesuai dugaanku, dia sudah kembali sejak lama. Aku pasti salah lihat. Nggak mungkin Wulan di sini. Acaranya segera dimulai. Pak Andi, silahkan. Kamu juga harus bersiap. Selanjutnya, kita sambut perwakilan desainer desain bintang, Tiara. Halo, salam kenal para juri dan rekan-rekan. Aku Tiara dari Desain Bintang.
Selanjutnya, aku akan menjelaskan hasil desain kami. Inspirasiku berasal dari desain mata dunia. Kali ini, inspirasi desainku datang dari desain mata dunia. Aku harap desain ini nggak cuma menjadi bangunan yang kosong. Aku harap desain ini nggak cuma jadi bangunan kosong, tapi bisa menyatu dengan kota. Dan kita bisa melihat perkembangannya. Desain luarnya menggunakan dinding kaca. Berfungsi agar pandangan luas dan di lain waktu bisa refleksikan efek cahaya dan bayangan. Aku berpikir kalau saat itu merupakan waktu yang spesial antara kita. Sekarang aku tahu kalau saat itu aku cuma menikmatinya sendiri. Dan dia cuma pencuri yang cukup sabar. Kamu perlu aku membawa batu untuk membunuh mereka. Tunggu. Bangunan ini akan jadi landmark baru di kota. Tiap lengkungannya sangat pas dengan tekstur perkotaan. Tiap jendelanya selalu membawa rasa syukur untuk kehidupan. Desainnya bagus sekali. Iya, Nona Tiara memang muda dan berbakat. Menyebutnya jenis itu nggak salah. Desain bintang pasti menang. Desain mata dunia ini dibuat khusus untuk gedung angkasa. Terima kasih, Nona Tiara. Proposal ini juga sebagai pembuka mata kita. Selanjutnya, mari kita sambut juri kita. Seorang senior di industri ini, Pak Andi dari Desain Impian, untuk kasih komentar atas rencana ini. Sejujurnya, aku sangat puas. Desain Nona Tiara merupakan kombinasi sempurna dari keindahan dan fungsi. Khususnya desain dari struktur bangunannya bisa menghindari resiko teknis, tapi tetap mempertahankan inti desain. Ini bagus sekali, sangat bagus. Bagus. Gimana menurutmu soal desain ini? Desainnya kelihatan biasa saja, terlihat sangat biasa, dan kurang bersemangat. Kenapa gak kau pikirkan lagi? Benarkah? Meremehkanku cuma untuk memuji wanita lain. Aku percaya, dari kacamata profesional, karya ini punya logika yang kuat dan kreativitas yang luar biasa. Desain ini layak jadi desain terbaik. Aku dengar kalau desain impian dan desain bintang itu bermusuhan. Pak Andi, salah satu pendiri desain impian, tapi dia malah memuji desain dari desain bintang. Itu membuktikan kalau desain Nona Tiara memang benar-benar bagus. Pak Andi itu senior. Kata-katanya pasti sudah mengunci kesepakatan. Kelihatannya bintang baru itu akan bersinar di dunia desain. Terima kasih Pak Andi. Kelihatannya desain bintang jadi pemenangnya. Selanjutnya, apa ada pertanyaan untuk Nona Tiara dari juri dan para tamu? Seperti kata Pak Andi, desainnya sangat bagus. Selama ini, aku gak pernah lihat desain sebagus ini dan serapi ini. Karena nggak ada komentar lain, aku umumkan. Kali ini, aku punya pertanyaan. Nona, boleh aku tahu namamu? Halo semuanya, aku pendiri studio desain impian, Wulan. Dia Wulan, desainer hebat di industri ini. Aku dengar kalau desain impian bisa ada di atas karena karya-karya dari Wulan. Dia itu orang hebat. Dan kebetulan, aku itu istri Pak Andi. Apa Pak Andi dan dia pasangan? Lalu kenapa tadi Pak Andi sangat memuji Nona Tiara? Dua studio itu bermusuhan. Aku nggak pernah mendengar hubungan Pak Andi dengan Nona Wulan. Kalau dilihat, bukannya Pak Andi
Itu bawahan istrinya. Apa ini? Draft design. Untuk bangunan apa itu? Proposal Nona Tiara benar-benar bagus. Tapi kenapa bisa hampir mirip dengan draft yang aku desain? Bukannya itu gambar asli milik Tiara tadi? Konsep dan strukturnya mirip sekali. Ada apa ini? Nona Wulan membuat desain yang sangat mirip. Dia bahkan punya sketsa awalnya. Kalau diurutkan, selain itu memang dirancang satu demi satu. Ini mungkinkah? Enggak begitu. Dia ini palsu. Itu tanda anti pemalsuan. WL. Bukannya artinya Wulan. Iya, Tiara bilang itu desainnya. Jadi kenapa kita bisa melihat tanda asli Wulan di gambar itu? Benar sekali. Itu karena aku... Soal tentang rancangan struktur inti dalam desain Nona Tiara yang sangat dipuji Pak Andi. Di sini aku punya dengan jelas perhitungan data lengkapnya. Aku ingin tahu apa Nona Tiara bisa menjelaskan ke semua orang prinsip penerapannya. Prinsip penerapan di baris kelima. Orang yang belajar arsitektur, bukannya itu cukup mudah? Harusnya tahu. Apa ini? Kenapa dia diam? Dia bahkan nggak mengetahuinya. Dan kamu berani bilang dia mendesain gedung angkasa? Dasar penipu! Penipu! Dia bahkan nggak mengerti hal umum dan mencuri desain orang lain. Dasar desainer memalukan. Benar sekali. Kenapa desain bintang punya desainer seperti dia? Enggak, dia nggak layak dipanggil desainer. Dia nggak layak. Turun sekarang! Turun sekarang! Cepat pergi! Pergi! Andi, aku nggak tahu ada apa ini. Dia menggangguku. Aku nggak menirunya. Dasar munafik. Dasar munafik. Turun. Hah? Andi. Aku tahu. Jangan menangis. Aku akan tangani ini. Ada apa ini? Bukannya Pak Andi menikahi Nona Wulan? Kenapa kelihatannya dia berpasangan dengan Tiara? Aku awalnya mengira kalau Pak Andi juga dibodohi karya palsu dari Tiara. Tapi kelihatannya enggak. Melindungi wanita lain seperti itu di depan istrinya. Dan di depan banyak orang juga. Pak Andi pasti sangat terkenal sekarang. Pergilah, turun dari panggung. Pergilah. Wulan, apa sudah puas? Apa perlu buat masalah di depan banyak orang gini? Membuat masalah. Andi, jangan buru-buru. Ini cuma hidangan pembuka. Semuanya orang yang harusnya merasa malu bukan aku. Tapi ada beberapa orang. Orang yang mencuri karya istrinya dan juga melindungi wanita lain. Bahkan di depan banyak orang berani memuji karya palsu sebagai karya yang hebat. Pak Andi, apa menurutmu aku benar? Aku tahu ini. Jadi dia wanita jahat. Wanita yang menjiplak karya istri orang lain. Benar-benar gak tahu malu. Apa kamu gak dengar? Pak Andi dalang di baliknya. Curi karya istri dan lindungi selingkuhan. Dasar bajingan. Dia itu manajer di desain impian. Tapi dia kasih desainnya ke musuh. Gak tahu malu. Desain impian naik karena karya Wulan. Orang panggil dia Pak Andi karena hormat. Kalau dia itu pemilik desain impian. Pergilah, keluar dari sini. Pergi. Pergilah. Jangan permalukan dirimu. Hei, pergilah. Pergi cepat. Jangan di sana, turunlah. Aku umumkan, karena keadaan darurat, acara hari ini disudahi. Pak Andi, semua orang sedang ramai. Biar aku bantu keluar. Wulan, sekarang aku jadi bahan ejekan di sini. Apa kamu puas? Kamu akan menyesalinya. Kenapa mereka pergi? Hei, kenapa pergi? Menyesal. Andi, sejak kamu ambil karyaku dan kasih itu ke wanita lain, kamu sudah membuatku gak punya rasa penyesalan. Sari, selamat Nona Wulan. Bisa jadi berita nomor 1. Tapi gelar ini cukup unik. Hah, apa maksudmu? Dari mana asal wanita ini? Menakutkan sekali. Apa wanita ini layak jadi desainer? Desainnya harus diboikot oleh semua orang. Mengganggu acara orang lain. Orang ini harus diboikot dari industri ini. Studio desain impian, kan? Blacklist. Baru setengah jam berlalu, opini publik sudah berubah dengan cepat.
Tim Andi dan Tiara bereaksi dengan cepat. Mereka buat berita yang kelihatan objektif, tapi sebenarnya nggak sesuai fakta. Omong kosong. Orang di tempat kejadian pasti tahu ini berita palsu, tapi yang tidak tahu akan memfitnahmu. Jadi wanita pencemburu suka mengatur, gila dan jahat menindas junior yang dibimbing suamimu. Anak magang itu bisa bekerja untukku, merupakan kehormatan untuk mereka. Mereka berani bahas uang padaku. Aku nggak tahu apa yang mereka pikirkan. Mimpi. Anak magang akhir-akhir ini punya banyak fantasi, tapi mereka nggak bisa realistis. Aku minta mereka membantuku menggambar draft bangunan kuno, dan mereka kasih aku desain futuristik. Aku nggak tahu pikiran mereka gimana. Bagus kalau anak muda punya ide. Mungkin kamu harus lebih banyak bantu mereka. Mereka banyak kelebihan. Kamu terlalu menganggapku hebat. Bantu salah satu atau dua nggak masalah. Tapi kehidupan asli ini bukan sekolah. Selalu memanjakan mereka, malah merugikan mereka. Kalau begitu, 1 miliar. Aku akan membantumu. Gimana, Nona Wulan? Kamu berani bahas soal uang padaku? Mimpi. Bantu atau enggak? Bantu enggak? Iya. Kamu istriku. Kalau aku nggak bantu, lalu siapa lagi? Kamu sibuk? Aku ambilkan minum. Dia benar-benar mulai memikirkan melawanku sejak saat itu. Beberapa keluhanku saat itu, dia ambil dan dia pakai untuk tuduhan jahat karena aku mengeluh soal anak magang. Menjijikan, dia pikir dia hebat. Minta orang lain kerja tanpa dibayar. Dasar gak tahu diri. Mau ikut studio desain impian. Kalau kamu tanya aku, wanita harusnya di rumah dan rawat anak. Kalau kerja cuma jadi wabah masyarakat. Astaga, menyesakan sekali. Selalu memantau lokasi suaminya. Apa dia nggak lelah? Wanita seperti ini memang mengerikan. Pak Andi pasti lelah berurusan dengannya tiap hari. Andi, kamu di mana? Perutmu sedang sakit, aku sudah buatkan sup. Dimakan ya. Andi, apa kamu baik-baik saja? Gak apa-apa kalau sibuk, gak masalah. Jangan menghilang karena dendam. Balas pesanku nanti. Nanti aku khawatir. Andi, nyalakan lokasimu, oke? Aku gak bisa menemukanmu. Metode rendahan seperti ini. Dan orang-orang langsung percaya. Andi dan orang-orangnya menyewa penyebar berita bohong. Rumor bisa berubah jadi kebenaran. Wulan, gak perlu dilihat. Mereka tidak pantas. Hal yang buruk sebentar lagi datang. Kamu sudah lihat opini orang-orang? Kamu nggak sembunyi di mobil sambil nangis, kan? Bulanku. Tunggu. Kamu pasti tahu soal Tiara dari robot pintar di rumah. Kamu juga harus tahu, Bulanku memang bukan kamu. Kamu pikir aku peduli? Bahkan sekarang, kamu masih keras kepala. Lihat berita di ponselmu. Semua orang tahu, Wulan dari desain impian itu gila, pencemburu, suka nekan junior, dan membuat masalah di acara. Reputasimu benar-benar hancur. Harusnya kamu terima kasih padaku. Orang luar bilang, desain impian bisa di posisi atas karena karyamu. Wulan, si desainer hebat. Sekarang kamu tahu, tanpaku, kamu bukan apa-apa. Mencuri desain, menghancurkan reputasi. Kamu yang mulai ini semua. Kenapa kamu rusak topengnya? Wanita gila. Kamu pikir sembunyi akan membantu? Wulan, kau membuatku kehilangan reputasi. Jangan salahkan kalau aku kejam dan gak peduli pernikahan kita. Wulan! Ah!
Bulan! Ah! Wulan, kamu gila ya? Makanya hati-hati, kalau aku gila, bahkan gak peduli nyawaku. Jalankan rencananya. Sekarang juga, adakan rapat pemegang saham. Bulan, selalu nindas kami para junior di tempat kerja. Bulan, selalu nindas kami para junior di tempat kerja. Pak Andi juga sudah nggak tahan lagi. Karena kasihan sama junior, beliau kasih arahan dengan semangat secara pribadi. Nggak nyangka kalau Bu Wulan bakal fitnah kami. Bilang Pak Andi sama aku ada hubungan. Bu Wulan itu senior di industri ini. Meski perusahaan aku saingannya, aku selalu hormat sama beliau. Tapi aku nggak tahu kenapa Bu Wulan benci sama aku. Aku cuma mau fokus bikin desainku. Alah, jadi istrinya yang gila. Kita sudah salah sangka. Kontrol wanita ini terlalu kuat. Suaminya ngomong sama rekan kerja aja nggak boleh. Punya istri kayak gini bikin sesak napas. Pantas suaminya selingkuh. Pak Andi sabar banget ya. Tiap hari bareng wanita galak kayak gini. Aku pasti sudah gila. Hebat. Yang hitam bisa dicuci jadi putih. Biaya pencitraannya nggak sedikit. Sepertinya Andi niatnya mau habis-habisan. Benar-benar hidup atau mati. Dia yang bakal mati. Tapi aku gak bakal hancur. Benar juga. Lagi pula kamu masih punya saham di desain impian. Setega apapun Andi, dia gak bisa merebutnya. Andi si brengsek itu, dia mau depak kamu dari perusahaan. Dia mau depak kamu dari perusahaan. Semuanya, Wulan sama aku udah pasangan. Yang lebih penting rekan bisnis. Bakatnya aku tahu lebih baik dari siapapun. Juga selama ini aku banggakan. Studio desain impian bisa sampai di titik ini karena usaha bersama sebagai pasangan. Iya, Pak Andi sama Bu Wulan memang gak bisa dipisahkan. Tapi belakangan ini kondisi emosionalnya lagi ada masalah. Benar-benar gak stabil. Paranoid dan gampang marah. Ini sudah sangat mengganggu pengambilan keputusan normal perusahaan. Kejadian hari ini pelajaran yang sangat pahit. Karena emosinya itu, kita nggak cuma kehilangan proyek gedung angkasa, tapi juga menyinggung pihak penyelenggara. Dampak selanjutnya nggak kebayang parahnya. Lindungi jerih payah hidup kita bersama. Desain impian, aku usulkan. Mulai hari ini, berhentikan Wulan dari semua jabatannya di perusahaan. Aku akan ambil alih buat menangani krisis selanjutnya. Masalah lainnya bisa kita bicarakan setelah emosinya stabil. Sekarang voting dimulai. Siapa yang setuju sama solusi ini? Tolong angkat tangan. Andi ada benarnya juga. Prioritasnya menyelamatkan situasi. Bu Wulan jelas-jelas gak cocok lagi melanjutkan jadi pimpinan perusahaan ini. Tapi kan Bu Wulan pendiri studio desain impian. Kalau kita berhentiin dia, gimana kita selamatin perusahaan? Bapak Ibu tenang saja, karena aku berani ambil alih di saat seperti ini. Aku pasti punya cara buat nanganin krisis humas perusahaan. Bagus. Pak Andi juga berani. Kalau gitu ya sudah, aku setuju. Biar Bu Wulan istirahat dulu di rumah. Kesehatannya yang utama. Aku dukung keputusan Pak Andi. Setuju. 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 Orang-orang ini kebanyakan investor yang dibawa masuk Andi. Biasanya andalin aku cari duit. Sopan banget panggil aku Bu Wulan. Begitu momen kritis begini, kelihatan jelas mereka pihak siapa. Ketahuan. Bagus. Suara bulat. Aku umumkan mulai saat ini juga. Wulan diberhentikan dari semua tugasnya di perusahaan.
Akhirnya kita punya perusahaan sendiri. Suatu hari nanti, aku bakal bikin desain impian jadi nama yang paling besar dan disegani. Aku bakal bikin desain impian jadi nama yang paling besar dan disegani. Apa? Andi niatnya mau depak kamu sepenuhnya, mau kuasai semuanya. Kamu itu bos perusahaannya. Desain impian 80% hasil karyamu. Berani sekali dia. Gimana gak berani? Selama para pemegang saham ini mendukung dia punya rasa percaya diri. Rebut perusahaan sepenuhnya. Wulan, rencana kamu apa? Apa kamu mau kasih perusahaannya gitu aja? Enggak mungkin. Coba lihat itu. Bu Wulan, akhirnya datang juga. Kami pikir ibu meninggalkan kami. Gimana kondisinya belakangan ini? Gara-gara opini publik itu, saham perusahaan anjlok parah. Satu kantor lagi panik semuanya. Tenangkan para pegawai, perusahaan akan menyelesaikan masalah rumor ini. Tapi Bu Wulan, kamu? Bu Wulan, kita ketemu lagi ya. Kamu? Wanda, lagi kurang kerjaan ya? Dewan direksi sudah resmi berhentiin Wulan dari semua jabatannya. Sekarang udah nggak bekerja di perusahaan ini lagi. Kamu belum tahu? Tapi Pak Andi, Bu Wulan itu pendiri perusahaan ini. Sepertinya Wanda nggak puas dengan keputusan direksi. Enggak Pak, Kamu lanjut kerja dulu. Kenapa kamu ada di sini? Oh, Bu Wulan, belum tahu ya. Berkat bantuan Pak Andi, aku sekarang udah gantiin posisimu dan jadi desainer utama di sini. Desainer utama yang naik jabatan lewat plagiat. Kamu? Wulan, kita ini pasangan. Sebagus apapun kamu kenal aku kenal kamu lebih baik. Aku tahu kamu masih marah soal pemberhentian itu. Tapi nyelamati reputasi perusahaan jauh lebih penting sekarang. Kamu gak mau kan desain impian hancur di tanganmu sendiri? Kita berdua tahu jelas dari mana rumor itu bermula. Tiara baru aja pulang dari luar negeri. Dia butuh reputasi dan karya untuk masuk ke circle design. Tapi kamu malah semena-mena. Hampir saja bikin Tiara gak punya pijakan di industri ini. Aku cuma bisa pakai cara ini buat selamatkan karirnya. Cara yang kamu maksud itu jelek-jelekin aku cuma buat naikin nama dia. Bu Wulan, apa yang hilang darimu cuma sedikit karir dan reputasi. Tapi semangatku sudah benar-benar hancur. Kak Andi, kasih aku kompensasinya. Kamu jangan marah ya. Kenapa lihat aku kayak gitu? Wulan, kamu bukan lagi pimpinan atau manajer di desain impian. Bahkan bukan desainer lagi sekarang. Kamu gak berhak ikut campur urusan desain impian. Meski persulit Tiara, gak bakal ada gunanya. Kak Andi, meski sekarang aku sudah gantiin posisi Bu Wulan, Bu Wulan itu gimana pun sudah cukup umur. Dia masih punya senioritas di dunia desain. Aku harus tetap hormat. Lihat Wulan, meski kamu jahatin Tiara, dia masih hormat sama kamu. Kapan kamu bisa kayak dia? Baik hati, tahu diri. Gini aja deh, selama kamu mau minta maaf soal kejadian di lelang itu, aku bisa pertimbangkan kamu balik ke desain impian sebagai desainer biasa. Tapi, kamu cuma bisa kerja di bawah Tiara dan harus ikuti semua arahannya. Gak boleh menentang. Minta maaf, dia nggak pantas. Wulan,
Aku sudah cukup sabar. Kamu harus sadar, aku yang berkuasa di desain impian sekarang. Tiara, desainer utama desain impian. Berhentilah jadi orang sok hebat. Kalau nggak mau, meski kita ini pasangan, aku terpaksa memintamu pergi sekarang juga. Kak Andi, jangan marah ya. Karena Bu Wulan gak suka sama aku. Lebih baik aku pergi saja. Jangan. Bukan kamu yang harus pergi. Wulan, kamu ini selalu sok berkuasa. Kapan bisa jadi kayak Tiara? Sedikit lebih lembut. Kalau kamu nolak, ya udah pergilah. Demi hubungan kita, aku nggak akan panggil satpam buat ngusir kamu. Andi, apa kamu lupa? Kalau di tanganku, aku masih punya saham desain impian. Terus kenapa? Sebagai pemegang saham desain impian, aku sama sekali gak bakal izinin desainer utama perusahaan ini seorang plagiat sepertinya. Kak Andi, lihat dia. Wulan, semua orang tahu kau pakai senioritasmu menindas anak baru. Kondisi mentalmu juga sedang bermasalah. Suka bertindak gila nggak jelas, nggak pantas tampil di depan umum. Reputasi desain impian juga gara-gara kamu benar-benar hancur. Soal Tiara, dia sudah diakui publik sebagai desainer jenius yang terzolimi. Cuma dengan mengajaknya ke sini, aku bisa bungkam mulut-mulut yang mempertanyakan itu dan nyelamatin reputasi desain impian. Desainer jenius lulusan luar negeri dan perusahaan desain paling bergengsi di negara ini. Ini kerjasama yang luar biasa. Akhirnya kita nggak lihat lagi tingkah wanita tua yang suka mengatur dan menindas junior. Tiara kasihan sudah menderita. Syukurlah desain Pak Andi impian kerjanya tahu rapi. diri. Kasihan Tiara menderita. Tiara itu lulusan luar negeri, bakatnya sangat terdidik. Daripada wanita yang kerjanya cuma mantau suaminya. Apakah dia selingkuh atau enggak? Bapak Ibu tenang saja. Karena aku berani ambil alih perusahaan di saat seperti ini. Aku sudah pasti punya cara buat nanganin krisis humas selanjutnya. Jadi cara kamu nanganin humas dengan metode murahan. Ini yang diinginkan orang-orang. Dan apa yang mereka harapkan. Andi, oh Andi, seandainya kamu bisa pakai metode kejam yang kamu pakai ini buat pekerjaanmu, mungkin saja setelah bertahun-tahun, kamu gak bakal cuma jadi bawahanku terus. Maksudmu apa kejam? Ini langkah terpaksa. Wulan, aku juga gak mau hancurin hubungan kita. Selama masa ini, kamu di rumah saja istirahat. Jadi ibu rumah tangga. Bukannya itu enak? Kamu mau apa? Kemasi barang-barangku. Kamu setuju? Kak Andi? Bu Wulan, Ibu beneran mau pergi? Kenapa Tiara bisa tiba-tiba masuk dan gantiin Ibu? Dia pasti hasut Pak Andi. Kita protes ke dia. Bu Wulan, Tiara itu ngakunya lulusan luar negeri. Gak ada satupun karya bagus atas namanya. Dia jadi direktur kita. Kami tidak mau. Semuanya tolong tenang ya. Selama masa ini, perusahaan memang lagi hadapi beberapa masalah. Tapi desain impian ini yang kita bangun bersama. Gimana pun juga, pekerjaan gak boleh ada yang berhenti. Jangan sia-siakan kerja keras kita dari dulu. Tapi kami gak tega Ibu pergi. Bu Wulan, meski ibu bosnya desain impian, bagi kami ibu adalah desainer yang luar biasa. Semua orang benar-benar kagum sama ibu. Memecat ibu sama saja memotong urat nadi perusahaan. Apa bedanya? Bu Wulan, apa Ibu ada rencana buat buka bisnis baru? Kemampuan Ibu, kami sudah tahu semuanya. Desain impian bisa kayak sekarang berkat Ibu. Kalau Ibu buka perusahaan baru, ajak aku ya. Aku mau tetap jadi asisten Ibu. Iya, aku juga mau ikut. Daripada di sini disuruh-suruh sama anak baru, lebih baik ikut ibu. Selama masa ini, semuanya kerja yang benar di desain impian. Draft yang harus digambar, gambar dengan serius. Proyek yang harus dipantau, pantau dengan hati-hati. Desain impian gak boleh hancur di tanganku sendiri. Maksud Ibu? Kerja yang rajin ya. Aku pergi.
Sari, ayo ketemuan. Andi si brengsek itu. Aku sudah cek beberapa hari terakhir kartu banknya, catatan hotelnya, bahkan catatan pesanan makanan yang sudah kucek. Tidak ada sedikit pun bukti perselingkuhannya. Lalu postingan klarifikasi yang aku buat untuk menyangkalnya, dia pakai cara tertentu untuk menekan beritanya. Tidak ada petunjuk. Wulan, suamimu ini benar-benar gak simpel. Dia gak ninggalin jejak sedikit pun. Dia terlalu hati-hati. Iya, dia emang beneran hati-hati. Nggak nyangka kalau Wulan juga nyiapin rekaman. Kak Andi, kalau enggak kita hampir ketipu sama dia. Kayak aku nggak tahu dia aja. Dia cuma tahu kerja desain terus. Mau coba lebih pintar dari aku, terlalu tinggi. Kak Andi hebat banget sih. Aku bisa jadi direktur desain di sini. Semua berkat Kak Andi. Tiara nggak punya apa-apa buat balas jasamu. Aku cuma bisa. Kak Andi, Kak Andi nakal banget. Aduh, menjijikan banget. Jadi, dua orang jahat ini di siang bolong begini mikirin mesum. Kantor itu udah gak bisa dipakai. Tapi Wulan, rekaman yang disadap kayak gitu gak bisa dipakai di pengadilan sebagai bukti sah. Lagi pula, sekarang ini traffic kita lagi ditekan sama mereka. Meskipun kamu beneran dapat bukti perselingkuhan mereka, kamu tetap gak bakal ambil perusahaan itu balik. Aku tahu, desain impian itu semua hasil kerja kerasmu, tapi kita bisa pelan-pelan. Gak mungkin Andi beneran tutup kebenaran. Kamu punya saham di sana, kita pasti bisa ambil perusahaannya balik. Tapi aku selalu rasa ada yang gak beres. Andi, apa kamu lupa? Kalau di tanganku, aku masih punya saham desain impian. Aku paham sekarang, Sari. Metode kita salah. Maksudmu apa? Logikanya, selama aku punya saham desain impian di tanganku, meskipun mereka mati-matian coba buat hilangkan hak manajemenku, itu sebenarnya nggak punya dampak yang besar. Maksud kamu, mereka punya rencana jahat lain? Aku bakal cek sekarang juga. Bakal aku bongkar semuanya sampai ke akar. Biar tahu rasa apa akibatnya kalau berani sama sahabatnya pengacara. Ketemu. Perwakilan hukum desain. Bintang itu namanya Surya. Tapi intinya orang itu nggak ada. Bahkan nomor KTP-nya palsu. Tapi aku lihat akun trust luar negeri perusahaan ini yang terdaftar. Kelihatan agak familiar. Ini kan dana trust yang ditinggalkan orang tuaku untukku. Lagi ngapain? Oh, ini dana trust yang ditinggalkan orang tuaku di luar negeri. Ini satu-satunya kenangan terakhirku. Meskipun nanti di masa depan perusahaanku bangkrut, kecuali benar-benar terpaksa, aku juga gak bakal sentuh ini. Barang sepenting ini, kamu kasih aku gitu aja. Gak takut ku bawa kabur duitnya. Kita kan suami istri. Antara suami istri itu gak ada rahasia. Lagi pula, mana mungkin kamu hianatin aku. Tentu aja gak bakal. Kita ini suami istri. Apa? Dia bahkan berani sentuh duit dari orang tuamu? Hah, gak cuma itu. Dia pakai uangku buat daftarin desain bintang perusahaan cangkang ini. Cuma buat hari ini. Kamu benar. Desain bintang bukan kompetitor. Itu berangkas pribadinya Andi. Selama 6 bulan terakhir ini, Andi pakai jabatannya lewat proyek kerjasama fiktif buat ambil dana desain impian dan aset-aset intinya. Kayak semut yang lagi pindah rumah, sedikit demi sedikit, dan dipindahkan semuanya ke rekening desain bintang.
Wulan, ada dokumen di sini butuh tanda tanganmu. Lanjut kerja ya. Kenyataannya jauh lebih jahat daripada yang kita pikirkan. Nggak bisa. Dia sudah lakukan semua ini. Kenapa kamu masih tenang? Ayo berangkat. Kita samperin sekarang, labrak dia. Jangan dulu. Dia juga belum berhasil. Kamu ini benar-benar sabar banget ya. Dia curi perusahaanmu dan main serong dengan wanita lain. Wanita mana yang bisa tahan dengan itu? Jangan-jangan kamu memang sengaja membiarkannya. Apa yang sudah dilakukan Andi memang sudah keterlaluan. Tapi aku nggak bodoh karena nggak tahu. Sekarang biarkan dulu dia menikmati hasilnya dengan Tiara. Ketika waktunya tiba mereka berdua pasti nggak akan berkutik. Lalu saat itu, desain impian pasti akan kurebut kembali. Sepertinya dia belum puas mendepakku, selingkuh, mengusirku. Tapi dia nggak tahu aku lebih pintar darinya. Tunggu saja Andi. Kau akan menyesal seumur hidup. Wulan, beberapa hari lagi ada rapat rutin bulanan pemegang saham. Apa kamu datang? Apa maksudnya? Wulan, aku sudah pikirkan. Kamu benar. Mau gimana juga kamu pemegang saham desain impian. Jadi rapat pemegang saham kamu pasti datang. Ya kan? Jadi rapat pemegang saham kamu akan datang. Ya kan? Apa? Aku pasti datang. Bagus. Nanti aku akan siapkan untukmu kejutan yang besar. Wulan, kenapa kamu menurutinya sih? Dia sudah berlaku sampai sejauh ini. Sekarang dia mau kamu datang ke rapat pemegang saham. Pasti berniat buruk. Dan katanya kejutan besar. Ini pasti jebakan. Perusahaan ini kerja kerasku. Siapapun gak boleh menghancurkannya. Meskipun jebakan, aku pasti datang. Biarkan kami masuk, kami wartawan. Kami diundang ke sini. Biarkan kami masuk. Datang. Ayo. Bu Wulan, kenapa Anda terus nargetin desainer Tiara? Apa sebenarnya tujuanmu? Apa karena Anda iri dengan bakatnya Tiara? Sehingga Anda tega menyudutkannya? Ada rumor yang bilang kalau kondisi mental Anda tidak stabil. Anda juga membuat keributan di rapat pemegang saham. Gimana Anda jelasin soal tuduhan suami Anda yang selingkuh? Apa Anda punya bukti? Atau cuma delusi Anda gara-gara emosi yang gak stabil? Jawab, Bu Wulan. Berisik. Bu Wulan, apa pertanyaan kami terlalu sulit dijawab sampai Anda memilih main fisik? Minggir. Bu Wulan, apa pertanyaan kami terlalu sulit dijawab sampai Anda memilih main fisik? Apa Anda merasa bersalah? Aku gak main fisik ya. Kalian yang halangi jalanku. Ini dia, si wanita gila itu yang gak punya kemampuan apa-apa. Gak tahan lihat orang lain sukses, malah nekan anak baru. Katanya anak muda gak bisa wujudin cita-cita, selalu bikin repot perusahaan. Benar sekali. Ayo semuanya, lihat ini orangnya. Tiap hari kerjanya mantau suami terus. Benar-benar budak cinta. Gimana bisa jadi desainer? Apa sih yang dia desain? Kain kafan. Reputasi desain impian hancur gara-gara dia. Keluar saja dari desain impian. Selama wanita gila ini masih di sini, kita boikot semua produknya. Keluar. Pergi sana. Ternyata ini kejutan yang kamu siapkan untuk aku. Keluar. Cepat, rekam. Ayo rekam, cepetan. Wanita jahat kayak gini pantas dikasih pelajaran. Lucu sekali. Siapa sih yang lakuin? Puas sekali lihatnya. Wanita jahat kayak gini pantas dikasih pelajaran. Lucu sekali. Siapa sih yang lakuin? Puas sekali lihatnya. Kak Andi, lihat keadaan dia yang menyedihkan sekali. Beginilah akibat kalau berani tentang kamu. Wulan, oh Wulan, kamu punya harimu sendiri.
Bukannya itu karena kamu hebat, Kak Andi? Dengan pelajaran seperti ini, lain kali Wulan pasti nggak akan berani membangkang lagi. Saat itu, dia bisa jadi anjingku, dan aku tetap menendangnya pergi. Memilikimu sudah cukup. Cukup? Dilihat dari kepribadian Wulan dengan kejadian seperti ini, rapat pemegang saham, dia pasti gak akan datang. Ayo pergi. Lucu sekali, siapa yang melakukan ini? Sangat memuaskan. Aku tahu siapa yang menyuruh kalian datang ke sini. Bahkan siaran langsungnya juga menyala. Lalu kenapa? Aku cuma ingin membeberkan perilaku busukmu kepada publik. Benar, sekarang kamu takut kan? Kalau begitu, maka aku mengundang semua orang untuk menonton sesuatu yang besar. Benar, sekarang kamu takut kan? Kalau begitu, maka aku mengundang semua orang untuk menonton sesuatu yang besar. Sesuatu yang Apa besar? itu? Jangan mengalihkan perhatian. Sekarang orang-orang di seluruh negeri sudah tahu bahwa kamu wanita jahat. Hari ini merupakan hari rapat pemegang saham. Aku bisa biarkan kalian semua ikut hadir juga. Benarkah? Rapat pemegang saham desain impian. Ini berita besar. Tapi tadi Pak Andi... Hei, Pak Andi cuma menyuruh kami wawancara untuk Wulan lebih tajam. Dia nggak bilang kita boleh pergi ke rapat pemegang saham. Benar. Wanda, turunlah dan sambut para tamu kita. Siapkan juga satu set pakaian untukku. Wulan, gimana keadaanmu? Apa yang terluka? Kamu cedera? Aku nggak apa-apa. Andi, bajingan itu. Aku cuma pergi sebentar dan dia melakukan seperti ini. Dia pasti ingin menggerakkan opini publik lagi dan membuatmu terkutuk selamanya. Akan kupukul wajahnya nanti. Dia pasti ingin menggerakkan opini publik lagi dan membuatmu terkutuk selamanya. Akan kupukul wajahnya nanti. Jangan mengotori tanganmu. Tapi... Bu Wulan, orang-orang itu sudah diatur semua. Ayo pergi. Wulan? Wulan? Apa yang kamu atur? Bukannya katamu pernyataan yang kita unggah diatur lalu lintasnya? Iya, gak peduli gimana aku mengeluarkan pernyataannya, gak menimbulkan apapun. Karena Andi mengantarkan orang-orang itu langsung, aku akan memanfaatkannya. Di dalam sini, ada surat kuasa pengalihan saham yang tanda tanganmu dipalsukan. Dia mengatur semua kejadian hari ini untuk membuatmu kehilangan kendali emosi, agar kamu segera keluar. Untung kamu tidak termakan tipuannya. Sekarang buktinya sangat jelas. Andi dan Tiara bukan lagi sekedar menipu dan menjiplak, melainkan terang-terangan melakukan penggelapan perusahaan. Itu sudah cukup untuk membuat mereka masuk penjara. Apa rencanamu? Tentu saja, mengirim mereka masuk penjara. Bu Wulan, mohon jelaskan. Rapat pemegang saham akan segera dimulai. Semuanya silahkan ikut saya ke belakang. Rapat pemegang saham akan segera dimulai. Semuanya silahkan ikut saya ke belakang. Apa? Apa nggak ada yang mengenaliku? Wulan, kamu datang. Keadaan mentalmu sudah membaik. Akhir-akhir ini suasana hatimu sedang buruk. Aku khusus nyiapin teh penenang untukmu. Sepertinya kondisi mental Wulan memang bermasalah. Ini rapat pemegang saham desain impian kita, tapi dia malah memanggil begitu banyak wartawan. Benar-benar gila. Bahkan dalam keadaan seperti ini, Pak Andi nggak meninggalkannya. Dia pria yang sangat baik. Wulan, untuk apa kau bawa orang-orang lain ke sini? Belum cukup mempermalukan diri sendiri. Wulan, kamu masih salah paham padaku. Paling buruk, aku akan kembalikan pimpinan perusahaan kepadamu. Lagi pula, kita ini suami istri. Mana mungkin aku menginginkan milikmu. Benar, Bu Wulan.
Pak Andi sudah sangat khawatir soal urusanmu. Semua orang di perusahaan sangat mengkhawatirkan kamu. Suami istri pasti punya konflik. Jangan terlalu dipikirkan. Kesehatan yang terpenting. Terakhir kali di bursa, kamu buat keributan sebesar itu. Saham perusahaan anjlok. Kalau terus berlanjut, uang kita yang dirugikan. Terakhir kali di bursa, kamu buat keributan sebesar itu. Saham perusahaan anjlok. Kalau terus berlanjut, uang kita yang dirugikan. Benar. Aku gak setuju Pak Andi menyerahkan posisi pimpinan kepada Wulan. Sepertinya semua orang di studio impian gak puas dengan manajemen Nona Wulan. Apa kali ini Nona Wulan berencana sekali lagi membuat keributan di rapat atau pergi begitu saja? Mari kita lihat nanti. Apa yang kamu sindir di sini? Kemampuan membalikan hitam jadi putih sudah sangat baik. Nona Sari, aku tahu kamu sahabat terbaik Wulan. Kalau dengan mengatakan ini bisa membuat kondisi Wulan sedikit lebih baik, maka silahkan lanjutkan. Aku gak akan membantah. Pak Andi kepada Wulan benar-benar sudah maksimal. Dimaki pun beliau gak marah. Pria sebaik itu malah dirusak oleh Wulan, wanita gila ini. Ya ampun, sungguh disayangkan. Kalian semua. Sepertinya semua orang sangat mengkhawatirkan kondisi mentalku. Wulan, aku tahu kamu gak mau mengakui kondisi mentalmu yang bermasalah. Lagi pula, psikopat macam apa yang mengakui dirinya sakit mental? Entah kondisi fisikku atau kondisi mentalku, keduanya sangat baik. Begitu baik, sampai cukup untuk menyelesaikan beberapa masalah perusahaan. Wulan, saat ini masalah terbesar perusahaan itu kamu. Wulan, saat ini masalah terbesar perusahaan itu kamu. Pak Andi benar. Kalau bukan karena kamu, perusahaan gak akan terjerumus ke pusaran opini publik sebesar ini. Pemimpin studio desain impian cumalah seorang yang gila. Dia membuat dunia luar tertawa terbahak-bahak. Benar, Bu Wulan. Kami menghormatimu dan memanggilmu Presiden Wulan. Tapi itu bukan berarti perusahaan ini adalah diktatormu. Kami gak mengizinkan pemimpin perusahaan, seorang wanita gila. Pemecatanmu dari seluruh jabatan di perusahaan merupakan hasil keputusan bulat semua pemegang saham. Masalah ini sudah ditetapkan. Jangan berhayal untuk membalikan keputusan. Sepertinya sudah ditentukan. Wulan disingkirkan oleh para pemegang saham. Gak bisa kembali lagi. Wulan, aku tahu kamu masih marah. Semata-mata semua karena salah paham. Hari ini, aku mengundang Tiara datang ke sini untuk menjelaskan secara langsung. Masuklah. Kak Wulan, kita bertemu lagi. Aku nggak tahu dari mana kamu mendengar semua rumor dan gosip itu. Tapi Pak Andi dan aku sama sekali nggak bersalah. Aku mohon, jangan sebarkan rumor aku jahat lagi. Kamu itu senior di industri ini. Kalau kamu bilang desain gedung angkasa itu milikmu, maka itu memang milikmu, aku nggak bisa apa-apa lagi. Tapi kamu berkata bahwa Pak Andi dan aku nggak bersalah. Kamu gak cuma menghancurkan masa depanku, tapi juga memfitnah Pak Andi. Aku benar-benar gak sanggup menanggung semua ini. Aku mohon belas kasihanmu. Lepaskan aku saja, ya. Konsekuensi seperti ini, aku mohon belas kasihanmu. Lepaskan aku saja, ya. Wulan, kenapa kamu gak percaya padaku? Di antara kita gak ada hubungan apapun. Itu cuma hubungan senior-junior yang wajar. Sebagai seorang senior, aku gak punya hak untuk peduli pada junior. Munafik. Kolam renang saja gak bisa menampung air mata kalian berdua. Dia cumalah mahasiswa yang baru lulus. Menangis seperti ini, sepertinya dia dan Pak Andi benar-benar bersih dan gak bersalah. Pak Andi, Bu Wulan gak mempercayaimu, tapi kami percaya kamu. Bahkan mengambil karya desainer baru dan mengakui miliknya. Bulan ini gak tahu malu. Bu Wulan, singkirkan pikiran sempitmu sebagai wanita. Pak Andi bukan orang seperti itu. Pikiran Wulan begitu sempit. Bagaimana mungkin dia pantas jadi pimpinan desain impian? Hai, jangan terlalu egois. Aku percaya suatu hari Wulan akan memahaminya. Selama perusahaan bisa melepaskan diri dari dampak skandal ini, aku disalahpahami juga nggak apa-apa. Pak Andi benar-benar memikirkan ke depannya. Benar, bandingkan dengan yang lain. Begitu picik, rambut panjang, pikiran pendek. Memang kalau orang gak tahu malu jadi kebal apapun.
Setelah melakukan hal seburuk itu, gimana kamu masih punya muka dan pura-pura punya kasih sayang seperti ini? Semuanya tenang. Aku sudah mengundang Tiara, Nona Tiara, untuk datang ke Desain Impian mengisi posisi kepala desainer. Dan Nona Tiara juga lapang dada, tidak menyimpan dendam masa lalu. Aku percaya karya-karya desain impian kita akan dibawa pengawasan ketat Nona Tiara, memancarkan vitalitas baru. Aku percaya karya-karya desain impian kita akan dibawa pengawasan ketat Nona Tiara, memancarkan vitalitas baru. Ini ide yang bagus. Nona Tiara lulusan luar negeri dari akademi ternama. Kemampuannya pasti luar biasa. Bukan cuma itu, bekerja sama dengan Nona Tiara dapat sepenuhnya menghapus krisis hubungan masyarakat sekali dayung 2-3 pulau terlampaui. Pak Andi sungguh bijaksana. Aku pasti nggak akan mengecewakan harapan semua orang padaku. Tenang menghadapi bahaya, memotong simpul dengan tegas. Cara beliau menangani masalah, keberaniannya sungguh luar biasa. Mengenai Wulan, Wulan itu istriku. Aku pasti merawatnya dengan baik. Dan berusaha agar dia segera pulih kesehatan fisik dan mentalnya dan kembali ke dunia kerja. Wulan, aku benar kan? Pak Andi benar-benar penuh kasih dan berprinsip. Daripada mendukung wanita gila itu, lebih baik biarkan Pak Andi mengambil alih desain impian. Kemampuan Pak Andi, semua orang bisa melihatnya. Aku setuju, Pak Andi akan memimpin desain impian ke tingkat yang lebih tinggi. Semua orang bisa melihatnya. Aku setuju, Pak Andi akan memimpin desain impian ke tingkat yang lebih tinggi. Wulan, jangan khawatir. Tiara dan aku pasti akan membuat desain impian semakin besar dan kuat. Jerih payahmu gak akan sia-sia. Iya, Kak Wulan. Kamu cukup tinggal di rumah dan merawat Pak Andi dengan baik. Aku akan bekerja sedikit lebih keras dan mengikuti Pak Andi bersama-sama di dunia kerja, berjuang bahu-membahu. Wulan mempermalukan Tiara seperti itu, dan Tiara memikirkan Wulan dalam segala hal. Benar-benar malaikat turun ke bumi. Kalau menurutku, Pak Andi dan Nona Tiara pasangan paling serasi. Keduanya punya perasaan yang mendalam serta tulus. Sungguh disayangkan. Pasangan yang cocok sudah ada di sini. Rekan setim yang bahu-membahu di dunia bisnis. Yang satu pimpinan, satu lagi kepala desainer. Sedangkan Wulan cuma pergi dengan penyesalan dan menjadi ibu rumah tangga. Sudah puas bicara? Aku datang ke sini hari ini bukan untuk minum teh, apalagi untuk menyelesaikan konflik rumah tangga. Melainkan untuk bersih-bersih besar. Karena kalian berdua tadi sudah mempertontonkan sandiwara untukku. Sebelum kita benar-benar mulai, aku punya hadiah untuk kalian berdua. Berhentilah main-main. Kita... Nggak menyangka, Wulan juga menyiapkan rekaman, Kak Andi. Untung saja kamu tahu lebih cepat. Kalau enggak, kita akan tertipu olehnya. Wulan juga menyiapkan rekaman, Kak Andi. Untung saja kamu tahu lebih cepat. Kalau enggak, kita akan tertipu olehnya. Seolah-olah aku gak mengenalnya. Seseorang yang cuma tahu menundukkan kepala pada desain, mau mengakaliku, terlalu percaya diri. Kak Andi memang hebat. Aku bisa menjadi direktur desain di sini. Semua berkat dari Kak Andi. Tiara nggak punya apa-apa untuk membalasmu. Aku cuma bisa. Iblis kecil. Ah ya ampun Kak Andi, menyebalkan. Hubungan yang begitu polos dan bersih. Di siang bolong, kalian pasti sedang olahraga kan? Dan gak melakukan hal lain. Olahraga apa ya? Olahraga apaan? Ini jelas. Di kantor, mereka bahkan gak sabar. Pak Andi dan desainer Tiara benar-benar bermain liar. Kamu dapat dari mana itu? Matikan, matikan. Coba lihat dia. Gak sangka ya. Iya, aku dengar. Ada apa ini? Suaranya benar-benar seperti Pak Andi dan Tiara. Jangan-jangan mereka beneran berselingkuh. Cih, di internet mereka berdua terlihat bersih dan polos. Ternyata posisi direktur desain diraih dengan cara nggak terhormat. Plot twist yang mengejutkan. Wulan menghadirkan rekaman yang mengonfirmasi perselingkuhan Pak Andi. Desainer Tiara naik jabatan secara nggak legal. Wulan menghadirkan rekaman yang mengonfirmasi perselingkuhan Pak Andi. Desainer Tiara naik jabatan secara nggak legal. Kak Andi. Wulan, aku benar-benar meremehkanmu. Pak Andi, bukannya kamu selalu membanggakan diri dan desainer Tiara disebut polos dan bersih tanpa tindakan yang melanggar batas apapun.
Kalau begitu aku mau bertanya. Apa maksudnya dari rekaman tadi? Jangan-jangan sebelumnya opini publik terhadap Bu Wulan semuanya palsu? Tentu saja enggak. Aku dan Tiara... Baik, aku akui antara aku dan Tiara memang ada perilaku melanggar batas. Karena sebelumnya Nona Wulan terus-menerus memfitnahku, Jadi, Pak Andi cuma minta maaf mewakili dirinya dan sering datang menghiburku tanpa kusadari aku jatuh cinta pada Pak Andi. Semua ini salahku. Kalau mau mencaci-caci aku, jangan salahkan Pak Andi. Wulan, hubungan kita sudah lama retak. Namun kamu seret Tiara yang gak bersalah ke dalamnya untuk membereskan kekacauanmu. Aku terpaksa lebih memperhatikan Tiara. Dan dalam prosesnya, aku menemukan dirinya berbagai kualitas yang indah. Dia lembut, berbudi luhur, baik hati, cantik dan murah hati. Maaf, aku gak bisa mengendalikan diri. Maaf, aku muak melihat mereka berdua. Lanjutkan sandiwaranya, teruskan. Wulan, soal perselingkuhan ini memang mengecewakanmu. Tapi ini tanggung jawabmu juga. Apa kamu sakit? Kamu yang gak bisa mengendalikan nafsumu masih berani melempar air kotor pada Wulan. Kak Wulan, kalau bukan karena dulu kamu terus memfitnah dan menekanku, aku sampai hampir depresi. Pak Andi cuma karena niat baik datang menghiburku. Kami tak bisa mengendalikan perasaan kami. Aku sampai hampir depresi. Pak Andi cuma karena niat baik datang menghiburku. Kami tak bisa mengendalikan perasaan kami. Wulan, saat aku bersamamu, aku terus merasa tertekan, tersiksa dan sesak nafas. Tapi ketika bersama Tiara, aku baru bisa merasakan bahwa cinta begitu indahnya. Benar. Belum lagi Wulan menekan para junior. Dia juga mengontrol serta memata-matai Pak Andi. Siapapun pasti gak tahan. Kalau tidak seperti ini, Pak Andi dan Nona Tiara sepasang kekasih yang tragis. Perilaku Wulan segitu gilanya, semua orang sudah tahu. Sedangkan Pak Andi yang gak bisa mengendalikan perasaannya bisa dimengerti. Pak Andi, karena kamu menyinggung rumor daring tentang diriku, maka aku punya beberapa dokumen di sini. Silakan semua melihatnya. Dokumen ini berkaitan dengan tuduhan menekan junior. Setelah diuji oleh lembaga profesional, rekaman itu dirangkai dan diedit lewat penyuntingan. Isinya berasal dari ucapan Wulan yang diedit secara jahat. Rekaman itu dirangkai dan diedit lewat penyuntingan. Isinya berasal dari ucapan Wulan yang diedit secara jahat. Lembaga ini memang sangat otoritatif. Sangat mustahil untuk dipalsukan. Kalau semuanya sintetis, rumor tentang Wulan di internet menekan junior. Aku asisten Bu Wulan. Sejak awal desain impian berdiri, aku selalu berada di sisi Bu Wulan. Aku bisa bersaksi dia memang orang yang baik dalam pekerjaan dan menangani semuanya sendiri. Di luar pekerjaan dia sama sekali nggak bersikap tinggi sebagai atasan. Biasanya hubungannya dengan para karyawan sangat baik. Kalau kalian nggak percaya, kalian bisa datang ke studio desain impian dan bertanya siapapun. Sedangkan Pak Andi, dari mana dia mendapatkan potongan rekaman yang diedit ini? Yang sengaja digunakan untuk menjebak Bu Wulan, sangat keji sekali. Mengenai tangkapan layar yang beredar di internet, tuduhan Pak Andi kepada Wulan tentang memata-matainya dan rumor pengendalian koersif, lebih omong kosong. Dalam dokumen ini terdapat riwayat percakapan lengkap. Kenyataannya bisa dilihat. Memata-matai dan pemeriksaan? Ini cuma perhatian tulus soal keadaannya. Wulan, pemimpin perusahaan sebesar itu, ternyata sangat mengurus keluarga. Mencuci sayur, memasak sup, benar-benar istri malaikat. Walau begitu peduli dan perhatian pada Pak Andi, namun Pak Andi justru merasa tertekan dan tersiksa. Ini keterlaluan sekali. Ini sudah jelas. Presiden Andi lebih dulu selingkuh dan melemparkan air kotor ke Bu Wulan untuk membersihkan tangannya. Jadi kita dimanipulasi olehnya. Pencarian trending. Dipesan untuk trending malam ini. Plot twist mengejutkan. Wanita jahat ternyata istri berbudi. Orang terdekatnya ternyata yang merancang jebakan untuknya.
Sedangkan menuduh Wulan menjiplak Tiara. Hari itu di lokasi lelang, semua orang tahu apa yang terjadi. Proposal Nona Tiara memang inspiratif. Namun dibandingkan dengan yang aku gambar sebagai draft 3 bulan lalu, hampir sama persis. Menuduh Wulan menjiplak Tiara. Hari itu di lokasi lelang, semua orang tahu apa yang terjadi. Apa ini? Draft desain awal. Ini draft desain bangunan apa? Proposal Nona Tiara memang inspiratif. Namun dibandingkan dengan yang aku gambar sebagai draft 3 bulan lalu, hampir sama persis. Wulan menghabiskan berbulan-bulan kerja keras membuat desain gedung angkasa, lengkap dengan lini masa yang jelas. Namun Pak Andi mencurinya dan menyerahkannya pada Tiara. Enggak. Gedung angkasa itu milikku. Kalian memfitnahku. Kak Andi, cepat bantah mereka. Setelah dibongkar oleh Wulan, dia malah berbalik menuduh Wulan melakukan plagiarisme. Dan semua klarifikasi yang kami unggah ditekan sepihak oleh Pak Andi tanpa sedikit pun ampun. Pak Andi, kamu benar-benar menutupi langit dengan satu tangan. Jadi begitu ya? Opini publik di internet dimanipulasi sepihak oleh Andi untuk menjatuhkan Bu Wulan. Ini terlalu kejam, padahal masih suami istri. Demi wanita jahat itu berlaku begitu kejam. Padahal tadi aku membela Andi dan Tiara, mengatakan hal baik tentang mereka. Bukan cuma plagiarisme, tapi juga rayuan dan beli pemberitaan. Kami semua telah ditipu. Pria busuk dan wanita jahat benar-benar rusak sampai ke tulang. Pak Andi, apa yang disampaikan Nona Sari itu benar. Soal mengendalikan opini publik, berselingkuh sendiri, dan melempar air kotor ke istrimu, buktinya sudah jelas. Alasan apa lagi yang kamu pakai untuk membela diri? Wulan, kamu benar-benar kejam. Kamu membawa semua wartawan ke sini cuma untuk membongkar rencanaku di depan umum. Dengar baik-baik. Orang-orang ini semua dipanggil olehmu untuk menjegal Wulan. Kami cuma membalasmu dengan caramu. Orang-orang ini semua dipanggil olehmu untuk menjegal Wulan. Kami cuma membalasmu dengan caramu. Tapi terima kasih, saat kami khawatir gak ada traffic, kamu justru membawanya. Iya, aku akui aku berselingkuh. Opini publik juga aku yang sewa mereka. Lalu kenapa? Semua terjadi karena kamu. Wulan, kamu membosankan, datar. Setiap hari cuma kerja dan kerja. Kamu gak ada perhatian kepada suamimu. Desain impian dibangun oleh kita berdua dan hasil kerja keras kita. Atas dasar apa? Mereka cuma mengakui Wulan. Bu Wulan! Wulan, kamu gak mengerti apa yang kuinginkan. Cuma Tiara. Dia cinta sejatiku. Aku benar-benar sudah muak hari ini. Jelas-jelas dua orang jahat bersekongkol melakukan kejahatan, namun kalian malah pamer cinta sejati. Berselingkuh, berlagak jadi korban, melempar tanggung jawab ke istrimu sendiri. Kamu pria yang sangat busuk, Andi. Pria-pria selalu punya alasan atas ketidakmampuan mengendalikan bagian bawah mereka. Pak Andi, Anda diam. Kalian ngapain di sini? Kalian sudah ambil uangku, menyuruh kalian untuk menyerang Wulan. Kalian merasa penonton gak bersalah. Kami cuma disuruh mewawancarai Wulan sedikit lebih kejam. Kamu gak melarang aku siaran langsung? Iya. Berita sebesar ini, siapa peduli dengan recehanmu? Kamu gak melarang aku siaran langsung? Iya. Berita sebesar ini, siapa peduli dengan recehanmu? Apa yang sedang dilakukan Andi? Dia seperti menghancurkan bejana retak, membongkar jejaknya sendiri. Benar-benar gak tahu malu. Tunggu, sebentar lagi ada tontonan menarik. Aku cuma melakukan kesalahan yang dilakukan para pria di dunia. Jangan lupa, Wulan sudah tidak lagi memimpin perusahaan. Cuma aku yang bisa selamatkan perusahaan dan membuat kalian hasilkan uang. Urusan rumah tangga dibuka di meja publik. Mempengaruhi kami semua kan? Keadaannya sudah seperti ini. Gak mungkin terus berganti kebijakan dan mengganti pemimpin lagi kan? Tindakan yang sembarangan ini. Gimana penilaian orang terhadap desain impian kita? Iya, benar-benar malukan. Ini cuma desain impian, hancur ya hancur.
Begitu aku pindahkan aset sepenuhnya, ganti merek jadi Desain Bintang, siapa yang akan mengingat kejadian ini? Wulan, kamu pikir bisa membalasku? Kamu salah. Kenapa kamu gak memikirkannya? Semua pemegang saham di sini, kita semuanya satu demi satu, aku yang meminta mereka. Mereka lebih percaya padamu atau padaku? Sebenarnya, aku masih kasihan padamu. Gimana pun, kita masih ada hubungan pernikahan. Tapi kamu selalu menolakku. Wulan, kamu dikeluarkan. Tapi kamu selalu menolakku. Wulan, kamu dikeluarkan. Opini publik terbalik. Tapi kerugian akibat Nona Wulan gak bisa diubah. Kehilangan kendali perusahaan. Dan putus asa dengan Pak Andi. Nona Wulan ada di situasi yang sulit. Ini buruk. Perusahaan gak jadi milik siapapun. Tanpa bantuan pemegang saham dan pemimpin, bahkan kalau Nona Wulan menjelaskan semua, gak ada kesempatan untuk rebut kembali perusahaan. Para direktur cuma peduli kepentingannya. Selama mereka menghasilkan uang, kenapa harus peduli soal karakter pemimpinnya baik atau buruk? Gimana? Mungkinkah kita biarkan pasangan ini dapat harga murah? Sebenarnya karya desain impian cukup bagus. Kalau Wulan mundur begitu saja, sayang sekali. Kak Andi, ingatan netizen internet itu pendek. Selama kita punya kuasa, apa ruginya buat kita? Yang penting keuntungan kita sudah kita dapatkan, gimana? Kau memang mengerti aku. Bu Wulan, bahkan kalau kamu hitung semuanya, lalu apa? Gimana kalau kamu pulang ke rumah, cuci pakaian Pak Andi lalu masak di rumah? Buat Kak Andi bahagia. Mungkin saat perceraian, dia bisa kasih kamu sedikit uangnya. Cuma rekaman begitu. Nggak terlalu penting. Apa maksudmu? Sekarang sudah resmi dimulai. Sekarang sudah resmi dimulai. Apa itu? Sepertinya laporan transaksi Bank Studio Desain Impian. Ini laporan keuangan luar negeri yang ditinggalkan orang tuaku padaku. 6 bulan lalu, sejumlah besar dan setara dengan total saldo sudah ditransfer keluar. Dan penerima pembayaran itu cuma perusahaan cangkang. Aliran terakhir dana uang ini ada di perusahaan Desain Bintang. Dan di balik perusahaan ini, selingkuhan Andi, Tiara. Apa itu? Apa itu merupakan perusahaan besar? Enggak gitu. Aku nggak tahu apa-apa. Bisa dilihat, kontrak palsu, faktur palsu, dan pesanan pembelian berlapis. Pak Andi, kamu benar-benar pintar. Pakai alasan perluas bisnis di luar negeri untuk membagi jumlah transfer jadi kecil dan menyamarkannya jadi biaya operasional tanpa diketahui siapapun, menyembunyikannya dari semua orang lalu memindahkan asetnya. Semuanya, apa yang kalian pegang saat ini, itu analis struktur biaya desain impian. Dari 6 bulan lalu biaya konsul luar negeri dan biaya pengadaan material naik sampai 380%. Apa kalian gak merasa aneh? Pada akhirnya, Pak Andi, kamu menuduhku punya mental gak stabil. Pakai celah saat aku lepas kendali untuk sepenuhnya transfer asetku atas nama pribadimu. Desain impian akhirnya bisa jadi milikmu pribadi. Transfer atas nama pribadimu. Desain impian akhirnya bisa jadi milikmu pribadi. Apa maksudnya ini? Yang dia maksud, Andi ambil uang istrinya dan diam-diam membuka perusahaan dan mencuri harta dan bisnis istrinya. Lalu menghasut publik agar istrinya gila, memalsukan tanda tangan istrinya, dan mencuri aset istrinya. Astaga, tindakan macam itu, apa bedanya dengan orang jahat? Wulan, kamu omong kosong.
Kamu fitnah Tiara dan aku. Sampai pakai cara kotor begini. Kamu pikir orang akan percaya padamu? Ceritamu ini cuma omong kosong. Semuanya jangan percaya padanya. Semua yang dikatakannya palsu. Aku gak mungkin ngelakuin semua itu. Wandi, kamu sudah ada di industri ini selama bertahun-tahun. Harusnya kamu kenal Lina dari kantor notaris, kan? Stempel notaris di surat kuasa ini, aku dengar kalau akhir bulan lalu kamu secara pribadi menemani Andi untuk membuat suratnya. Kenapa kamu gak telepon dan tanyakan kalau Andi memegang salinan kartu identitasku? Mau bilang kalau aku secara sukarela transfer sahamku? Aku belum pernah ke kantor notaris manapun. Andi, kamu pakai namaku untuk menyeretku, ha? Wandi, dengarkan penjelasanku. Dengarkan apanya? Kamu bawa-bawa namaku. Kamu berani memfitnahku. Situasinya berbalik sekarang. Andi dicurigai mengambil harta perusahaan. Masa depan desain impian akan dibawa kemana? Andi dicurigai mengambil harta perusahaan. Masa depan desain impian akan dibawa kemana? Andi, apa-apaan ini semua? Buktinya ada di sini. Kamu coba bodohi kami ya? Investasi ke desain impian untuk membuatmu hasilkan uang, bukan untuk kepentingan selingkuhanmu. Mana uangku? Kembalikan uangku! Mana uangku? Hah? Kembalikan! Menarik sekali. Baru tadi mereka seperti saudara, sekarang mereka sangat ingin membunuhnya. Kalau kepentingan mereka diusik, bahkan saudara sekalipun bisa berubah jadi musuh. Kembalikan uangku! Kembalikan! Kalau nggak kamu kembalikan, jangan panggil polisi. Enggak. Ini gak seperti yang kalian pikirkan. Wulan memaksaku melakukannya. Ini salahnya. Dimanapun dia selalu memaksaku. Keuntungan desain impian, semua ada padanya. Atas dasar apa? Uang itu pantas aku dapatkan. Aku layak mendapatkannya. Berani menyentuh uangku. Aku pastikan kamu keluar dari industri ini. Enggak. Tiara! Astaga Pak Andi, kenapa pacarmu malah kabur? Dia nggak mencintaimu lagi. Tapi jangan khawatir, nggak ada dari kalian yang kabur dari hukum. Kembalikan uangku, kembalikan semuanya. Sekarang, ayo kita lakukan voting. Setuju atau enggak, copot Andi dari tanggung jawab di sini. Dan kita jual organ tubuhnya untuk mengganti penipuan. Penggelapan pekerjaan dan lain-lainnya kita biarkan dia tanggung jawab. Angkat tangan kalian. Kita jual organ tubuhnya untuk mengganti uang penipuan, penggelapan pekerjaan dan lain-lainnya kita biarkan dia tanggung jawab. Angkat tangan kalian. Voting dipersilahkan. Bagus. Kalau soal kepentingan, orang-orang kaya itu gak peduli lagi dengan Andi. Akhirnya desain impian bisa kembali ke tangan Wulan. Orang jahat seperti Andi nggak layak hidup bahagia. Untung opini publik yang muncul tadi bisa diselesaikan oleh Wulan. Kalau enggak pasti sayang sekali. Mulai sekarang, hal-hal di internet gak bisa langsung dipercayai. Kalau kita salah langkah, kita akhirnya cuma dibodohi saja. Semua masalah sudah diselesaikan. Wulan punya bukti kuat di sini. Keputusan dari desain impian, Andi akan dikeluarkan dan harus bertanggung jawab sepenuhnya. Ini berita besar. Hari ini benar-benar berita besar. Cepat, kita harus jadi media pertama yang memberitakannya. Semuanya, rapat sudah selesai. Silahkan kembali. Kamu harus punya uang. Kembalikan uang kami. Kalau enggak, wajar kamu. Tunggu sampai membusuk di penjara. Astaga, bisa mengalahkan anjing kampung. Benar-benar menyenangkan. Baiklah, aku ke mobil dulu. Kita rayakan malam ini. Selamat karena bisa singkirkan dia dan ambil kembali perusahaan. Untuk yang lain, tunggu saja proses hukum dariku. Selamat karena bisa singkirkan dia dan ambil kembali perusahaan. Untuk yang lain, tunggu saja proses hukum dariku. Tunggu saja panggilan pengadilan. Wulan, kamu akan menyesali ini. Aku gak akan membiarkanmu. Tunggu saja sampai kamu keluar penjara untuk membalasku. Teh ini, kamu saja yang minum.
Wulan! Wulan, kembalilah! Dasar wanita bajingan! Gimana keadaannya sekarang? Tenang saja. Bukannya Andi suka manipulasi publik. Kali ini, aku akan membuat semua orang tahu sikap asli Andi dan Tiara. Cinta sejati benar. Aku meludahinya. Jangan fitnah pria lain. Jadi kita semua tertipu. Keduanya terlihat seperti orang baik, tapi sebenarnya jahat sekali. Aku minta maaf, Nona Wulan. Ini versi nyata kehidupan petani dan ular. Tapi sebenarnya jahat sekali. Aku minta maaf, Nona Wulan. Ini versi nyata kehidupan petani dan ular. Gimana kelanjutannya? Semua buktinya sudah diposting secara online. Dan juga ada bukti langsung dari wartawan di sana. Sekarang opini publik benar-benar berubah. Gimana, Andi? Tenang saja. Sore itu juga polisi kirim tim investigasi. Kantor desain bintang disegel. Nanti giliran Andi dan Tiara, pasangan jahat itu. Lihat video yang kukirim padamu. Kita tahu kalau desain bintang dicurigai melakukan penipuan. Semua disegel, orang di balik ini Andi sudah ditahan. Jangan kemana-mana, kami akan terus update soal kasus ini. Memuaskan sekali. Dia benar-benar di ujung tanduk. Aku ingin tahu dia akan lakukan apa lagi. Dia sudah tahu caranya sekarang. Wulan, aku punya hak di rumah ini. Apa hakmu merubah passwordnya? Aku pikir kamu lupa. Untuk siapa? Sebenarnya rumah ini. Terlebih lagi, kamu akan segera masuk penjara. Sebenarnya rumah ini. Terlebih lagi, kamu akan segera masuk penjara. Wulan. Wulan, aku salah. Aku tahu aku salah. Aku mohon maafkan aku, oke? Kasih aku satu kesempatan. Aku memang salah. Semua karena Tiara. Dia terus-menerus menggodaku. Dia menyihirku. Pikiranku jadi kacau dan sampai kayak gini. Wulan. Wulan. Aku sangat mencintaimu. Mana mungkin aku tiba-tiba mengkhianatimu? Mencuri uang orang tuaku disebut bingung. Mendirikan desain bintang, mencuri klien desain impian juga disebut bingung. Memalsukan tanda tanganku, mencuri hartaku masih disebut bingung. Banyak pria di luar sana. Kamu pikir aku peduli padamu dan wanita selingkuhanmu itu? Banyak pria di luar sana. Kamu pikir aku peduli padamu dan wanita selingkuhanmu itu? Wulan. Aku tahu. Kamu sangat peduli dengan perusahaan. Kamu masih ingat. Kita akhirnya... Kita akhirnya punya perusahaan sendiri. Suatu hari, aku akan membuat desain impian jadi terkenal dan jadi perusahaan paling hebat di dunia. Saat kita mendirikan desain impian bersama, kita begadang, makan mie instan bersama, naik bus bersama untuk bertemu klien. Aku ingat kata-katamu. Desain impian, itu mimpi besar kita. Kita bilang, jadi perusahaan desain terhebat di dunia. Lalu? Wulan,
Aku bisa berubah. Aku benar-benar bisa berubah. Selama kamu maafkan aku. Selama kamu tarik tuduhanmu. Aku jamin, aku akan putuskan hubungan dengan Tiara jahat itu. Aku mohon maafkan aku. Biarkan kita bersama lagi. Dan kejar mimpi kita. Oke? Gak usah berlagak sedih. Penyesalanmu, katakan saja nanti di dalam penjara. Wulan, kamu mau membuang semuanya. Keluarlah. Wulan, kalau kamu gak maafkan aku, kita mati saja bersama. Wulan. Wulan, kamu baik-baik saja. Untung kami datang tepat waktu. Wulan. Wulan, kamu baik-baik saja. Untung kami datang tepat waktu. Sari, bantu aku panggil polisi. Dasar bajingan. Dasar bajingan. Kau menjebakku. Kamu yang bajingan. Gagal capai kekayaanmu akhir hidup, ha? Dengar kamu sudah tamat. Selamat membusuk di penjara. Dasar wanita bajingan. Kau mengacaukan hidupku. Aku gak akan melepaskanmu. Jujur saja, itu percobaan pembunuhan. Ikut kami. Ini semua salahnya. Tangkap dia. Tangkap dia. Penipuan, penggelapan, plagiat, dan sekarang pembunuhan. Andi, kamu sudah tamat. Wulan, kamu baik-baik saja? Aku nggak apa-apa. Wulan, kamu baik-baik saja? Aku nggak apa-apa. Andi sudah ditahan dan menunggu hasil sidang. Tiara juga sudah dipanggil. Masih ada beberapa bukti yang disusun. Setelah itu, mereka nggak akan lepas dari hukum. Aku tahu. Halo, Nana Wulan. Untung Nana Wulan bisa selesaikan masalah dan kembali. Tanpa Nona Wulan di sini, aku nggak akan mendesain bahkan gambar kasar. Kamu cuma ingin Nana Wulan membantumu. Bu Wulan, aku tahu aku salah. Aku mohon maafkan aku. Bajingan ini berani kesini lagi, benar-benar gak tahu malu. Aku dengar dia sudah lama dicari polisi. Dia pura-pura sakit agar bebas. Sebenarnya, dia gak sakit sama sekali. Dia cuma pakai itu untuk bebas dari hukum. Aku dari awal curiga dia menuduh Nona Wulan sakit mental. Sekarang lihat dia memalsukan penyakitnya. Gak tahu malu. Aku gak akan mengganggumu lagi. Aku mohon padamu. Biarkan aku hidup tenang. Kamu hancurkan keluargaku, mencuri desainku, dan bahkan ingin hancurkan karirku. Menurutmu aku mau memaafkanmu? Kamu hancurkan keluargaku, mencuri desainku, dan bahkan ingin hancurkan karirku. Menurutmu aku mau memaafkanmu? Aku punya bukti. Ini semua karena Andi memaksaku. Dia kasih tahu caraku untuk mencuri desainmu dan menyuruhku tampil saat itu. Dia juga bilang setelah semua selesai, dia akan menceraikanmu dan menikah denganku. Di sana ada juri. Kalau mereka bertanya, katakan sesuai yang aku perintahkan. Apa bisa berhasil? Gimana kalau ketahuan? Gak akan ketahuan. Wulan gak pernah peduli hal-hal sepele seperti acara ini. Kalau nanti dia tahu, pasti sudah terlambat. Bu Wulan, aku mohon padamu katakan pada juri, katakan kalau aku dipaksa. Aku nggak tahu apa-apa. Nanti aku bisa jadi saksi untukmu. Aku pertimbangkan dulu. Kamu pulang saja.
Terima kasih Bu Wulan, terima kasih. Aku pasti jadi lebih baik. Aku nggak akan melakukannya lagi. Halo? Aku dapat bukti kunci yang dicari. Wah, cepat sekali. Dari mana? Tiara sendiri yang datang dan kasih aku. Bagus, bagus, bagus. Lalu apa rencanamu? Tentu kirim mereka ke penjara. Rapi dan kuat. Terdakwa Andi bersalah atas penipuan, penggelapan, dan percobaan pembunuhan. Hukuman penjara tetap selama 20 tahun dan penyitaan semua aset pribadi. Terdakwa Tiara bersalah atas penipuan dan plagiat. Hukuman penjara tetap selama 6 tahun dan denda 500 miliar. Hukuman gabungan, penjara tetap selama 20 tahun dan penyitaan semua aset pribadi. Terdakwa Tiara bersalah atas penipuan dan plagiat. Hukuman penjara selama 6 tahun dan denda senilai 500 miliar. Nona Wulan, boleh aku tanya, apa kamu puas dengan hasilnya? Apa harta yang diambil Andi sebelumnya sudah dikembalikan semuanya? Apakah akan ada perubahan struktur kepemimpinan di Desain Impian? Semuanya, soal harta dan aset, termasuk milik orang tuaku sudah dikembalikan. Dan untuk kerugian Desain Impian, semuanya melalui jalur hukum, sudah dikembalikan semuanya. Selain itu, struktur kepemimpinan Desain Impian pasti diubah menyeluruh. Kita keluarkan orang-orang yang sebelumnya berhubungan dengan Andi. Setelahnya, aku jadi 100% pemilik Desain Impian dan punya hak pengambil keputusan. Nona Wulan, sebagai mantan istri Andi, sekarang dia ada di penjara. Apa ada yang ingin Anda sampaikan padanya? Apa Anda masih mengingat hubungan masa lalu? Siapa yang mau dengan tumpukan sampah dan mengingat hubungan masa lalu? Nona Wulan yang terhormat, atas nama juri Studio Pena, Siapa itu? Kenapa senang sekali? Ini perwakilan Studio Pena Arsitek. Mereka mengundangku untuk jadi anggota juri selanjutnya. Nona Wulan, Ini perwakilan Studio Pena Arsitek. Mereka mengundangku untuk jadi anggota juri selanjutnya. Nona Wulan, itu penghargaan tertinggi dunia arsitektur. Anda dipilih jadi juri. Itu adalah impian para desainer di dunia. Aku penasaran. Nona Wulan akan jadi juri termuda di studio arsitek Pena. Selamat. Bisa berdiri sendiri dan menghadapi dunia. Ini baru namanya desainer. Nona Wulan, aku masih punya pertanyaan. Semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Desain Impian dengan lebih profesional akan memantapkan diri di dunia desain. Dan aku di panggung internasional akan biarkan orang melihat kekuatan sebenarnya dari desainer Cina. Bagus. Bagus sekali Nona Wulan. Wulan, bantu aku. Wulan, bukannya itu Andi. Ayo. Pak Andi, apa kamu keberatan dengan hukumanmu? Tolong jawab Pak Andi. Pantas. Apa kamu ingat nama yang dikasih oleh Andi? Bulanku. Bulan perlu cahaya lain untuk bersinar, tapi aku enggak. Wulan, sekarang masalah besar perusahaan itu kamu. Kamu dikeluarkan. Karena Andi mengantarkan orang-orang ke hadapanku, tentu akan aku manfaatkan. Keputusan dari Desain Impian, Andi akan dikeluarkan dan harus bertanggung jawab. Wulan, aku bisa berubah. Aku benar-benar bisa berubah selama kamu maafkan aku. Kamu mengacaukan hidupku. Aku gak akan melepaskanmu.